Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Jelani dengan NIM C14012141075. Jadi di sini saya akan menampilkan video rekap dari praktikum 1, 2, 3, 4, dan 5. Stay tune teman-teman. Oke, yang pertama yaitu ada ikan mas. Nah, menurut literatur, induk betina pada ikan mas yang telah matang gonad memiliki ovarium berkembang berisi telur siap dikeluarkan, ditandai oleh perut yang membesar, terasa lunak, serta keluarnya telur ketika perut diurut menuju lubang genital. Nah, untuk induk jantan menunjukkan ciri primer melalui testis yang aktif menghasilkan sperma, terlihat dari keluarnya cairan putih saat perut diurut. Untuk ciri sekunder sendiri itu tampak pada induk betina dengan tubuh lebih besar dan gerakan lebih lambat, sedangkan induk jantan itu memiliki tubuh yang lebih ramping dan juga dia gerakannya lincah ketika di air. Nah, pada proses pembedahan yang ada di praktikum pada hari ini, kita dapatkan bahwa induk betina dan induk jantan itu telah matang gonad dan siap untuk memijah. Nah, ikan mas sendiri itu merupakan ikan air tawar yang memiliki peranan penting bagi masyarakat, dan pemanfaatannya juga tidak hanya sebagai sumber pangan tetapi juga sebagai komoditas budidaya dengan nilai ekonomi yang sangat tinggi. Pada proses pembedahan ikan mas, tahap awal berupa pematian ikan menggunakan jarum yang ditusukkan pada bagian dekat mata di atas kepala. Sayatan kemudian dibuat secara horizontal dari belakang operculum hingga melewati lubang orogenital. Dilanjutkan dengan pemotongan vertikal. Nah, organ dalamnya itu sendiri yang sudah terbuka selanjutnya dikeluarkan dan diidentifikasi. Nah, yang kedua merupakan proses pembedahan ikan nila. Nah, pada tahap awal sendiri itu sama seperti ikan mas, yaitu tahap pematian ikan menggunakan jarum yang ditusukkan pada bagian dekat mata di atas kepala. Nah, sayatan kemudian dibuat secara horizontal dari belakang operculum hingga melewati lubang orogenital. Dilanjutkan dengan pemotongan vertikal. Nah, organ dalam yang sudah terbuka itu dikeluarkan dan juga diidentifikasi. Oke, menurut literatur, ikan nila sendiri itu secara sekunder, ikan jantan biasanya memiliki warna tubuh lebih gelap atau kemerahan saat matang gonad, ukuran tubuh lebih besar, serta menunjukkan perilaku agresif dan teritorial. Betina cenderung berperut membulat ketika ovarium berisi telur dan memiliki warna tubuh lebih pucat. Nah, ciri kelamin primer sendiri ditentukan oleh organ reproduksi, sedangkan ciri sekunder tampak dari bentuk tubuh dan perilaku. Oke, selanjutnya adalah proses pembedahan ikan lele. Nah, pada pembedahan ikan lele ini memiliki perbedaan pada letak sayatan. Setelah ikan dimatikan dengan tusukan jarum di kepala, sayatan dimulai dari bagian belakang sirip pelvik hingga berhenti sebelum lubang orogenital. Nah, organ dalam kemudian dikeluarkan lalu diidentifikasi sesuai kebutuhan analisis. Menurut literatur juga, teknik pembedahan menjadi proses penting dalam penelitian reproduksi ikan karena memungkinkan pengamatan langsung dan pengukuran kondisi secara lebih akurat. Cukup sekian saja video proses pembedahan ikan lele, ikan mas, dan ikan nila. Terima kasih banyak. Avertebrata merupakan kelompok hewan tanpa tulang belakang dengan tingkat keanekaragaman spesies yang sangat tinggi dibandingkan vertebrata. Kelompok ini mencakup berbagai filum dengan ciri morfologi dan sistem organ berbeda, hidup di beragam habitat perairan, berperan dalam keseimbangan ekosistem, serta memiliki nilai ekonomi sehingga pemahaman tentangnya penting untuk mendukung kesadaran pelestarian lingkungan. Struktur reproduksi pada kepiting jantan berfungsi menyalurkan spermatozoa matang melalui koska pada kaki jalan kelima yang menjadi jalur sperma. Testis menghasilkan sel germinal yang mengalami pembelahan hingga terbentuknya spermatid, kemudian berkembang menjadi spermatozoa matang. Sementara sistem gonad jantan bekerja menyerupai clasper sehingga proses transfer sperma berlangsung lebih efektif.
Lobster merupakan krustasea laut yang dimanfaatkan sebagai komoditas perikanan. Siklus hidupnya terdiri dari berbagai fase perkembangan. Ini dimulai dengan fase larva, diikuti oleh fase puerulus atau lobster muda, dan terakhir adalah fase dewasa. Udang merupakan kelompok hewan avertebrata. Udang jantan memiliki ciri seksual primer berupa sepasang vas deferens dan ciri sekundernya yaitu lebih kecil dari betina dan warnanya lebih cerah. Tubuh bersegmen, simetri bilateral, dan eksoskeleton keras yang melindungi tubuh adalah ciri morfologinya. Gonad pada ikan berperan sebagai organ utama dalam pembentukan sel gamet yang menentukan keberhasilan reproduksi. Perubahan fisik organ ini dapat diamati sepanjang fase reproduksi. Yang dilakukan pada video tersebut merupakan proses kanulasi. Kanulasi merupakan metode untuk mengecek tingkat kematangan gonad pada induk betina sebelum pemijahan dengan cara memasukkan selang kecil atau kateter ke bagian genital guna mengambil sampel telur. Telur matang biasanya berwarna kuning transparan dengan memiliki ukuran yang seragam. Pengamatan kematangan gonad pada ikan lele dilakukan dengan mengenali ciri morfologis tubuhnya. Alat kelamin tampak memanjang ke arah posterior, terletak di belakang anus, menonjol dan berwarna kemerahan. Kepala terlihat lebih kecil dengan warna dada yang kusam, permukaan tubuh terasa licin, serta muncul bintik-bintik di sekitar sirip dorsal disertai gerakan yang lebih lincah. Tahap selanjutnya berupa pembedahan untuk mengambil testis, kemudian tingkat kematangan gonad ditentukan berdasarkan ukuran, warna, dan tingkat pengisian testis di dalam rongga perut.
Perkembangan gonad pada ikan mas yaitu berlangsung melalui tahapan yang teratur. Meski kecepatan prosesnya sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan, suhu, kualitas air, dan ketersediaan pakan menjadi penentu apakah organ reproduksi berkembang lebih cepat atau lebih lambat. Suhu pemeliharaan yang stabil dalam jangka panjang terbukti mendukung percepatan kematangan seksual. Kondisi tersebut juga memberi dampak positif terhadap pertumbuhan tubuh ikan secara keseluruhan. Hasil menunjukkan bahwa yang ada di video ikan mas betina menunjukkan bahwa dia sudah memasuki TKG 3, sedangkan ikan mas jantan itu TKG-nya masih TKG 2. Ultrasonografi atau USG digunakan sebagai pemeriksaan awal sebelum operasi untuk menilai kondisi jaringan dan mendeteksi kemungkinan kelainan tanpa prosedur invasif. USG memberikan gambaran yang cukup informatif dan membantu dalam perencanaan tindakan. Prosedur diseksi tetap dianggap sebagai metode paling valid karena memungkinkan observasi langsung terhadap struktur dan keadaan jaringan secara lebih menyeluruh dan akurat. Selanjutnya, ikan akan ditimbang dan juga diukur untuk mengetahui perbandingan GSI dan HSI. Pengambilan gonad pada ikan untuk mengetahui presentasi GSI. Gonadosomatic Index atau GSI merupakan ukuran yang menyatakan perbandingan antara bobot gonad dan bobot total tubuh ikan dalam bentuk persentase sehingga dapat menggambarkan proporsi investasi energi untuk reproduksi. Besarnya nilai GSI semakin berkembang pola organ reproduksi yang menandakan bahwa individu tersebut sedang berada pada tahap kematangan gonad atau mendekati waktu pemijahan. GSI berfungsi untuk menilai perkembangan gonad dan mengidentifikasi periode pemijahan berdasarkan perubahan nilainya dari waktu ke waktu. Sedangkan ukuran panjang pertama kali matang menunjukkan batas minimal ikan yang telah mencapai kesiapan reproduktif, dan fekunditas mencerminkan potensi produksi telur yang berkaitan dengan ukuran tubuh serta berat ikan. Selanjutnya ada pengambilan hati pada ikan yang berfungsi untuk mengetahui presentasi HSI. Hepatosomatic Index adalah indeks yang menunjukkan rasio bobot hati terhadap bobot tubuh ikan yang dinyatakan dalam bentuk persentase sebagai gambaran kapasitas penyimpanan energi dalam organ hati. Pada proses penjahitan ini kita tahu bahwa bagaimana cara menjahit ikan dengan baik dan benar.
Diseksi berperan sebagai metode konfirmasi visual kematangan gonad karena memungkinkan pengamatan langsung terhadap struktur organ reproduksi. Proses ini memberikan bukti nyata mengenai ukuran, warna, dan kondisi jaringan gonad yang tidak selalu dapat ditentukan hanya dengan metode indeks atau pengukuran eksternal. Fekunditas merupakan ukuran jumlah telur yang dihasilkan oleh induk ikan dalam satu siklus reproduksi. Konsep ini digunakan untuk menilai kemampuan reproduksi seekor ikan karena semakin tinggi nilai fekunditas, maka semakin besar potensi menghasilkan keturunan. Diameter telur merupakan salah satu indikator penting untuk menilai kualitas reproduksi ikan. Ukuran telur yang lebih besar biasanya menunjukkan cadangan energi yang lebih baik bagi perkembangan embrio, sehingga berpengaruh pada daya hidup larva. Informasi mengenai variasi diameter telur juga membantu memahami pola pemijahan, karena perubahan ukuran telur dapat mencerminkan tahap kematangan gonad dan waktu ikan siap untuk memijah. Kematangan gonad memiliki hubungan erat dengan fekunditas karena perkembangan gonad menentukan jumlah telur yang dapat diproduksi oleh induk ikan. Semakin matang gonad, semakin tinggi nilai fekunditas yang dihasilkan sehingga potensi reproduksi ikan meningkat. Hubungan ini menunjukkan bahwa fekunditas dapat dijadikan indikator produktivitas reproduksi, sementara tingkat kematangan gonad menjadi penentu utama kesiapan ikan untuk memijah. Jadi, pada praktikum kelima ini kita bisa mengetahui berapa fekunditas yang dihasilkan oleh suatu induk ikan. Yang digunakan induk pada praktikum kelima ini yaitu induk ikan lele. Nah, untuk prosedur